Natalie Bauer adalah seorang penulis di sebuah perusahaan media besar di Los Angeles yang menjadikan kegagalan cintanya sebagai bahan tulisan. Dia mencari pasangan kencannya melalui sebuah aplikasi daring. Tetapi semua pria yang dia temui tidak pernah sesuai harapan. Ada yang tidak sesuai profil di aplikasi, ada yang sudah memiliki istri, dan banyak hal mengecewakan lainnya. Ini Carrie, teman satu kantor Natalie, sekaligus sahabat curhatnya tentang permasalahan percintaan. Di kala itu, Carrie membantu Natalie memperluas radius pencarian kencannya hingga seantero Amerika Serikat. Dengan begitu, Natalie bisa lebih mudah menemukan pria yang cocok untuk dirinya. Dan ini Lee, atasan dari Natalie yang mengambil keuntungan dari kisah kegagalan asmaranya sebagai bahan untuk menulis di artikel perusahaan. Malam hari, Natalie tampak tertarik dengan profil seorang pria tampan bernama Jocelyn yang juga terlihat tertarik padanya. Tidak butuh waktu lama, mereka sudah terlibat obrolan yang menarik lewat chat dan telepon. Keesokan paginya, Natalie menceritakan perkenalan mereka semalam kepada Carrie. Karena Carrie paham sahabatnya sering dibohongi pria-pria di aplikasi, Carrie berusaha menasehati Natalie untuk tidak mudah percaya dengan pria yang dia hubungi semalam. Oleh karena itu, Carrie dengan sengaja menelepon Josh untuk memastikan wajah Josh secara langsung. Namun, dengan cepat Natalie mencegah Carrie dengan menutup telepon tersebut. Tapi tak berapa lama, Josh mengirimkan foto untuk membuktikan kalau profilnya asli. Sejak saat itulah, Natalie dan Josh sering menelepon dan bercerita tentang keluarga serta diri mereka masing-masing. Bahkan Natalie bercerita buku favoritnya semasa kecil yang biasa dibacakan sang ibu sebelum tidur. Josh yang mengetahui buku tersebut membacakannya untuk Natalie hingga tertidur dan bangun di pagi harinya. Merasa ada kecocokan, Natalie berniat membuat kejutan bagi Josh. Di kantor, Lee menagih cerita dari Natalie karena 2 minggu terakhir ini dia tidak menyelesaikan tugasnya. Natalie meminta izin kepada pimpinan redaksi untuk pergi ke Lake Place di New York demi mengakhiri kemalangan hidup percintaannya dengan sebuah artikel yang diharapkan nantinya bisa berakhir happy ending. Malam itu, Natalie berkemas untuk berangkat menemui Josh yang disupport juga oleh Carrie. Setibanya, kesialan pertama langsung terjadi ketika mengetahui kopernya hilang di bandara. Mengetahui hal itu, Natalie melaporkan masalah tersebut kepada pihak bandara dan tetapi pria bernama Eric ini tak berniat mencarikan koper Natalie dan meminta Natalie untuk meninggalkan biodata dan nomor yang bisa dihubungi agar dia bisa mengembalikan koper miliknya. Karena diburu waktu, Natalie memutuskan memesan Grab Car. Mengejutkannya, Eric ini juga menyambi sebagai supir online satu-satunya di kota tersebut. Mau tak mau, Natalie menaiki mobilnya. Di tengah perjalanan, Natalie menyampaikan alamat rumah Josh sebagai tempat tujuan, yang langsung ditebak oleh Eric kalau itu alamat rumah Josh yang merupakan temannya juga semasa SMA. Kemudian, Natalie sampai di rumah Josh dan disambut langsung oleh ibu Josh bernama Barb. Sekaligus bertemu ayah Josh yaitu Bob dan sang nenek bernama June yang tampak penasaran dengan kehadiran Natalie di rumah mereka. Tapi siapa sangka jika dia akan kecewa. Terungkap jika ternyata Josh tidaklah sama dengan foto profilnya. Josh adalah warga keturunan Cina yang pemalu dan introvert, sangat jauh dari sosok keren seperti dalam foto. Tentu saja kejadian itu membuat Natalie shock dengan apa yang telah dilihatnya. Josh berusaha menjelaskan apa yang telah terjadi bahwa ia tidak bermaksud menipu dan membohongi perasaan Natalie sejauh ini. Josh juga mengaku kalau dia jago dalam mengedit foto. Tidak terima ditipu, Natalie membuang emosinya ke sebuah bar. Di mana di waktu yang bersamaan dia melihat sosok pria yang mirip dengan foto profil Josh. Sontak saja, Natalie menghubungi Carrie untuk menceritakan tragedi yang dialaminya malam ini. Sekaligus menceritakan jika ia bertemu pria yang sama persis di profil Josh. Carrie sebagai sahabat mendukung Natalie untuk melakukan apa yang terbaik untuk masa depannya. Beranjak dari sana, Natalie menyerobot 2 seloki minuman orang lain untuk menghilangi kegugupannya karena ia berniat bernyanyi untuk menarik perhatian pria bernama Ted. Ketika perform, tiba-tiba orang-orang dikagetkan dengan wajah Natalie yang bengkak akibat meminum minuman yang mengandung kiwi yang sebenarnya Natalie alergi dengan buah tersebut.
Natalie yang tak sengaja melihat sendiri wajahnya di cermin. Dengan rasa malu, Natalie kabur keluar dan seketika itulah ia pingsan. Tak berapa lama, Natalie yang berada di rumah sakit hewan kembali sadar. Josh menjelaskan jika ia terpaksa membawa Natalie ke rumah sakit tersebut karena untuk ke rumah sakit biasa membutuhkan waktu setengah jam dan dia tidak mau mengambil resiko jika terjadi apa-apa pada Natalie. Josh juga sudah mengetahui kalau Natalie sudah bertemu Josh yang asli. Ternyata pria yang bernama Tek itu adalah teman dekatnya yang menjadi pelanggan tetap di toko milik ayah Josh. Atas dasar mencapai kepentingan masing-masing, Josh ingin membuat keluarganya terkesan dengan memiliki kekasih. Mereka berdua membuat kesepakatan, yaitu Natalie berpura-pura menjadi pacar Josh di depan keluarganya dan Josh akan membantu Natalie untuk mendapatkan Tek. Mereka berdua pun sepakat dan mulai malam ini Natalie tinggal di rumah Josh dan satu kamar tapi bukan satu kasur. Di pagi hari, Natalie ikut sarapan bersama keluarga Josh yang mulai penasaran dari mana dan bagaimana pertemuan awal mereka. Natalie pun menceritakan awal pertemuan mereka hingga perbincangan yang sangat menyenangkan. Natalie juga tampak menyindir perbedaan Josh di dunia nyata dengan di foto profil di hadapan keluarga Josh. Di lain tempat, keduanya sampai di toko milik keluarga Josh. Di sini, Josh memberitahu Natalie detail wanita yang disukai Tek, yaitu ia amat menyukai wanita petualang. Maka dari itu, Josh memberinya celana jeans dan buku, karena sebentar lagi Josh pasti akan ke tokonya. Josh meminta Natalie berpenampilan layaknya anak petualang dan mempelajari buku tersebut sebelum kedatangan Tek. Tak berapa lama, ia mampir ke toko Josh. Ia memperkenalkan Natalie pada Tek yang mengaku sebagai sepupu dari saudara ibunya Josh. Tek pun sekilas melihat buku kesukaannya yang dipegang oleh Natalie. Tek merasakan ada kesamaan antara mereka, apalagi Natalie juga mengaku suka memanjat tebing. Akibat kebohongannya itulah, Tek mengajak Natalie besok untuk memanjat bersama. Setelah Tek pergi, Natalie mulai panik karena ia sangat takut ketinggian dan seumur hidup tidak pernah memanjat. Josh berusaha menenangkan Natalie dengan mengajarinya memanjat karena tepat sekali toko Josh memiliki fasilitas itu. Malam hari, keluarga Lin kedatangan putra sulung mereka atau kakak dari Josh yaitu Owen bersama sang istri Chelsea untuk menyambut hari Natal bersama. Ketika Josh mengenalkan Natalie pada Owen, ia sempat mengira kalau Natalie perawat sang nenek. Setelah dijelaskan kalau Natalie adalah pacar Josh, Owen terlihat sedikit meremehkan adiknya yang mengira cowok cupu seperti Josh bisa memiliki pacar yang sangat cantik. Owen yang selalu tak mau kalah dan selalu ingin menjadi pusat perhatian, mentertawakan foto kecil Josh yang membuat Josh malu. Tapi Natalie membalas kelakuan kakaknya Josh dengan memasangkan hiasan bintang di ujung pohon. Yang dimana kita ketahui bahwa biasanya Owen yang melakukannya setiap tahun. Karena Natalie melakukan itu yang seketika membuat Owen kesal. Atas kejadian kemarin, Natalie meminta Josh agar melawan jika Owen mulai mencari perhatian orang-orang. Agar ia tak diremehkan lagi. Di lain tempat, Natalie yang tampak merasa takut dan ingin mencopot semua peralatannya karena melihat medan panjat yang lebih tinggi daripada di toko Josh sebelumnya. Josh berusaha menenangkan Natalie dengan memutarkan lagu. Dengan begitu, ia bisa lebih tenang. Benar saja, tak berapa lama Natalie berhasil sampai di puncak tebing. Namun, seketika Natalie kembali takut dan lemes setelah melihat Josh dan Tek dari ketinggian. Josh yang mengetahui Natalie tidak berani untuk turun, seketika itulah Josh memanjat dan menghampiri Natalie. Ketika sampai, Josh berusaha meyakinkan Natalie untuk mau turun. Setelah turun, Tek yang terpukau dengan keahlian Natalie mengajak kembali untuk jalan-jalan bersama besok pagi. Di malam hari, keluarga Lin berjalan sambil bernyanyi lagu Natal bersama dan menghibur para lansia di panti jompo. Kedatangan mereka disambut baik dengan Josh dan Natalie yang bernyanyi bersama. Setelah mendapat tepuk tangan dari para lansia, Owen yang tak mau kalah dari sang adik spontan mengumumkan bahwa ia dan Chelsea telah dikaruniai seorang anak dalam kandungan. Semua yang berada di sana turut bahagia mendengar hal itu, tapi tidak dengan Josh dan Natalie. Josh yang tak mau kalah mencoba mencari perhatian orang-orang di sana dengan mengumumkan jika Josh ingin melamar Natalie untuk menjadi calon istri. Nenek Jun yang mendukung hubungan mereka memberikan cincin miliknya
sebagai pengikat antara Josh dan Natalie. Natalie yang sebenarnya keberatan dengan aksi Josh yang membuatnya mau tak mau menerima lamaran Josh di depan keluarga dan para lansia, yang seketika membuat orang di sana ikut bahagia. Setelah kembali ke rumah, Natalie meluapkan amarahnya kepada Josh karena sekarang rencana mereka yang hanya pura-pura pacaran jadi berantakan. Tapi Josh berjanji semua akan baik-baik saja dan akan segera mengatasi permasalahan ini. Akibat kejadian itu, Natalie curhat dengan Carrie atas kejadian sebelumnya. Carrie mencoba memberi usul dan menenangkan Natalie bahwa ia akan baik-baik saja. Semua kebohongan ini akan segera selesai. Keesokan paginya, Ted dan Natalie berjalan bersama di sebuah hutan. Natalie berpikir akan bekencan yang sangat menyenangkan, akan tetapi perkiraan Natalie salah. Setibanya di rumah, Natalie yang bertemu Josh menceritakan pengalaman hari ini pada Josh. Ditambah lagi, Ted mengajaknya ngedate lagi besok malam. Natalie yang melihat Josh yang sedang sibuk membuat lilin racikannya sendiri dengan bermacam aroma. Alasan Josh membuat lilin tersebut karena merindukan sosok sang kakek. Oleh karena itu, salah satu lilin buatan Josh memiliki aroma seperti mendiang kakeknya. Kemudian ibu Josh memanggil mereka berdua untuk nonton film Natal bersama. Namun di saat mereka sedang asik menonton, tiba-tiba ibu Josh mengagetkan mereka berdua dengan mengumumkan bahwa undangan pertunangan mereka akan disebar besok pagi melalui media cetak. Tak ingin hal itu terjadi, subuh-subuh mereka berusaha keras menyelundupkan semua koran yang disebarkan pagi ini, dan hal itu menyebabkan pengantaran koran kewalahan mencari mereka yang terlebih dahulu bersembunyi di dalam mobil. Setelah dirasa aman, sekilas Natalie melihat foto Josh di koran yang terlihat cukup bagus. Natalie berpikir seharusnya banyak gadis yang tertarik padanya. Tapi setelah melihat foto Josh di aplikasi dating, Natalie lantas menyadari kalau ia berfoto seperti orang yang sangat menakutkan. Karena berfoto dengan kapak, kunci Inggris dan tali yang dikira Josh agar terlihat maskulin. Lalu Natalie menyarankan agar Josh mengganti foto dengan apa adanya. Dengan begitu, ia yakin Josh akan menemukan wanita yang tepat untuk dirinya. Malam pun tiba, Natalie yang tengah berada di restoran steak terlihat sedikit ketakutan dikarenakan ia adalah seorang vegetarian yang tidak bisa memakan daging. Di waktu yang bersamaan, tidak melihat keberadaan Natalie di rumah, sang ibu bertanya kenapa Natalie pergi ke restoran sendirian, yang seketika itu Owen merasa curiga dan langsung pergi membuntuti Natalie. Benar saja, dengan rasa penasaran, Owen pun lewat di depan restoran dan melihat Natalie sedang makan malam bersama Ted. Di pagi hari, Nenek Jun mengajak Josh dan Natalie untuk berkunjung ke panti jompo dan menceritakan awal pertemuan mereka di aplikasi dating. Lucunya, para lansia tersebut malah membahas tentang keinginan mereka yang juga ingin menemukan pasangan lewat aplikasi dating. Tapi Josh menjelaskan, jika mencari pasangan di aplikasi dating tak semudah membeli makanan. Setiap pertemuan pasti ada yang namanya tidak sesuai dengan di foto. Orang yang ternyata telah menikah dan banyak hal buruk lainnya. Saat akan pulang, tiba-tiba Josh yang mengira sang nenek tersesat mencoba memasuki sebuah restoran yang ternyata adalah pesta pertunangan mereka hari ini. Para tamu, tetangga sekaligus Ted datang berkumpul untuk memeriahkan acara. Tapi di sini Ted belum tahu siapa calon istri Josh. Sekaligus Eric yang datang membawa kembali koper Natalie yang ketinggalan di bandara. Bahkan Natalie juga kedatangan Lee, atasannya yang mengetahui pertunangan Natalie dari media sosial. Suasana semakin memburuk di saat Owen bertemu dengan atasan Natalie. Mereka sedikit berbincang tentang latar hidup Natalie. Owen yang akhirnya menyadari kalau Natalie berbohong pada keluarganya. Ia lantas meminta Natalie menyudahi sandiwara mereka dengan Josh. Di saat situasi semakin rumit, tiba-tiba ayah Josh memberikan kata sambutan dalam rangka acara pertunangan Natalie dan Josh. Sekilas, Natalie yang panik mencoba menahan Bob dengan menyuarakan isi hatinya. Dengan berat hati, Natalie membongkar semua sandiwaranya dengan Josh sekaligus meminta maaf kepada seluruh keluarga Lin. Mendengar pengakuan Natalie tentu saja membuat orang syok, termasuk Ted yang merasa kecewa karena telah dibohongi Natalie selama ini. Malam itu, Josh yang kembali ke rumah mendapati cincin neneknya dan selembar surat perpisahan dari Natalie yang terlebih dahulu pergi. Tak lama kemudian datang keluarga Josh yang ikut merasakan kesedihannya.
Bob yang turut menyesal atas acara hari ini cuma bisa meminta maaf pada Josh. Tapi sekilas Bob melihat lilin buatan Josh yang kebetulan salah satu aroma lilin mengingatkan beliau akan sosok kakek Josh yang memiliki aroma persis seperti itu. Josh berencana akan membuka bisnis penjualan lilin. Tentu saja sang ayah setuju dan mendukung 100% keputusan putranya itu. Di bandara, karena pembelian tiket ditutup untuk malam ini, Natalie terpaksa menginap sementara di sebuah hotel kecil dekat bandara. Menyadari kisah cinta buruknya kembali terulang, ia mencurahkan isi hati Natalie melalui artikel. Tapi kali ini ia benar-benar tidak fokus untuk menulis kisah cintanya. Namun esoknya Natalie mencoba menceritakan semua orang baik yang dia temui dan kebohongan yang terpaksa ia jalani demi meraih cinta dalam sebuah artikel. Setelah itu, tak berapa lama, Natalie mendapatkan notif dari aplikasi dating, yaitu postingan terbaru dari Josh yang sekarang tampak pede memakai foto asli dan latar kehidupannya. Seketika itulah Natalie yang tertarik dan menyadari kalau ia mulai menyukai sosok Josh. Hari itu juga Natalie kembali ke rumah menemui Josh. Saat Josh berada di depan, Natalie mengutarakan semua isi hatinya dalam sebuah tulisan. Josh yang melihat itu memutuskan menerima Natalie kembali yang tentu saja disaksikan juga oleh keluarga Josh yang sekaligus menutup cerita film ini dengan happy ending.